Halo semuanya, kembali lagi aku akan membahas tentang peran psikologi nih terhadap pembelajaran matematika. Kenalin dulu aku Rahma Melina Putri. Hai hai. Lalu aku akan menjelaskan tentang beberapa contoh tentang penelitian dan konsep nih yang terkait dengan peran psikologi dalam pembelajaran matematika. Lalu ada psikologi pembelajaran matematika. Ada yang tahu psikologi pembelajaran matematika itu membahas apa? Oke, kita bahas. Psikologi pembelajaran matematika ini membahas tentang teori-teori pokok belajar. Psikologi pembelajaran matematika menurut James Piaget dan Van Hille dan Polya serta kepercayaan diri yaitu self-efficacy. Dalam pembelajaran matematika, Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan nih bagaimana anak-anak membangun pengetahuan dan kemampuan berpikir mereka nih melalui proses interaksi dengan lingkungan. Dari Piaget juga ini sangat relevan nih dalam pembelajaran matematika karena matematika itu memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan untuk membangun konsep-konsep yang abstrak. Di samping ini ada gambar tentang tahap perkembangan menurut Piaget, perkembangan kognitif. Pertama nih ada tahap sensori motor, yaitu dari umur 0 sampai 24 bulan. Itu misalnya dari bayi sampai 24 bulan gitu. Mereka tuh mulai adanya nih refleks bawaan sebagai respon terhadap suatu hal. Misal anak yang masih bayi, masih kecil, mereka kayak mencari objek mereka pegang, itu tuh termasuk refleks mereka terhadap suatu hal. Terus anak juga menangkap nih segala sesuatu melalui di indranya. Lalu kedua itu ada tahap pra-operasional, yaitu dari umur 2 sampai 7 tahun, yaitu anak mulai meniru nih tindakan orang lain. Anak juga mampu menjelaskan keadaan lewat gambar maupun kata-kata. Lalu yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu dari umur 7 sampai 11 tahun. Ada anak mulai mengenali emosi dan dirasakan diri sendiri dan orang lain. Lalu kedua, adanya kemampuan untuk mengurutkan angka atau mengerjakan operasi matematika dasar. Lalu yang keempat ini ada tahap operasional formal dari mulai umur 11 tahun dan seterusnya. Lalu anak-anak itu di umur tahap operasional formal, anak-anak itu dapat memaknai sesuatu hal gitu. Dan anak-anak itu juga mampu mengambil kesimpulan. Anak bisa melakukan analisis sederhana. Lalu ada penelitian tentang kondisi psikologi siswa SMP dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini nih membahas tentang dampak pandemi COVID-19 yang pernah kalian rasain pas COVID-19 nih terhadap proses pembelajaran online di sekolah dasar serta kondisi psikologi siswa di SMP. Jadi nggak di sekolah dasar doang, di SMP, SMA, kuliah juga merasakan adanya dampak dari COVID-19 ini. Serta kondisi psikologi siswa SMP dalam pelajaran matematika ini telah mempengaruhi cara siswa belajar, termasuk cara mereka nih berinteraksi dengan guru dan materi pembelajaran. Penelitian ini juga membantu nih dalam memahami bagaimana nih siswa SMP menghadapi tantangan dengan pembelajaran online dan bagaimana nih guru dapat membantu mereka dalam mengatasi tantangan tersebut. Lalu setelah kondisi psikologi siswa SMP dalam pembelajaran matematika, ada psikologi tentang pendidikan mempengaruhi cara siswa nih memahami dan menerapkan konsep matematika dalam penelitian, yaitu psikologi pembelajaran matematika di SMK untuk mendukung implementasi kurikulum 2013 atau 2020. Aspek psikologis yang ditemukan melibatkan motivasi, perilaku, kesuksesan, dan kegagalan yang dapat berlangsung dalam situasi sosial yang dialami seorang siswa bersama teman-temannya di dalam kelas. Pertama, faktor-faktor, yaitu ada satu, faktor kognitif. Pertama itu pengetahuan dan pemahaman konsep mereka. Siswa dengan pengetahuan dan pemahaman konsep matematika yang kuat memiliki dasar yang kokoh untuk belajar dan memecahkan masalah matematika yang baru. Lalu yang kedua, strategi pemrosesan informasi mereka nih. Siswa yang menggunakan strategi pemrosesan informasi yang efektif seperti pengorganisasian dan pengodaian informasi yang lebih mampu belajar dan mengingat konsep matematika. Lalu ada namanya metakognisi, yaitu kemampuan nih untuk memantau dan mengontrol proses belajar sendiri atau metakognisi.
sangat penting untuk keberhasilan dalam matematika. Yang kedua ada faktor afektif, yaitu motivasi dan minat. Siswa yang termotivasi dan tertarik dengan matematika lebih cenderung nih berusaha keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Lalu ada kepercayaan diri dan kecemasan matematika. Keyakinan diri yang tinggi dan kecemasan matematika yang rendah terkait dengan pencapaian matematika yang lebih baik. Lalu ada konsep diri matematika, yaitu siswa dengan konsep diri ini yang positif memiliki keyakinan akan kemampuan mereka dalam matematika dan lebih cenderung mengejar studi matematika. Lalu yang ketiga itu faktor sosial, interaksi dan kolaborasi. Interaksi dan kolaborasi ini dengan teman sebaya dapat membantu siswa belajar matematika dengan lebih baik. Dukungan guru dan orang tua. Dukungan dari guru dan orang tua dapat meningkatkan nih motivasi dan keyakinan diri siswa dalam belajar matematika. Dan lingkungan juga berpengaruh saat mereka belajar matematika juga. Kenapa lingkungan belajar yang positif itu dan support dapat meningkatkan nih hasil belajar matematika siswa. Kesimpulannya, psikologi memainkan peran penting dalam memahami dan meningkatkan pembelajaran matematika. Faktor-faktor kognitif, afektif, dan sosial yang dibahas dalam poin-poin sebelumnya sangatlah penting nih untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi pembelajaran matematika yang efektif. Berikut ini beberapa poin penting. Pertama, ada pemahaman tentang pengetahuan dan konsep matematika yang merupakan dasar yang kuat bagi siswa nih untuk belajar dan memecahkan masalah. Lalu ada strategi pemrosesan informasi yang efektif dan membantu siswa belajar dan mengingat nih konsep matematika dengan lebih baik. Lalu ada kemampuan metakognisi, yaitu membantu siswa memantau dan mengontrol proses belajar mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada motivasi dan minat terhadap matematika mendorong siswa untuk berusaha keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada kepercayaan diri dan konsep diri matematika yang positif dan meningkatkan keyakinan siswa nih terhadap kemampuan mereka dalam matematika. Lalu yaitu ada interaksi dan kolaborasi dengan teman sebaya, yaitu untuk membantu mereka nih untuk mengerjakannya lebih baik, gak sendiri kayak orang bingung sendiri gitu kan. Jadi harus ada teman sebaya agar meningkatkan kemampuan mereka berdua. Lalu ada dukungan guru dan orang tua, meningkatkan motivasi mereka dan keyakinan mereka dalam belajar matematika. Lalu ada lingkungan belajar yang positif dan suportif, meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Dengan memenuhi faktor-faktor psikologis ini, guru dan pendidik dapat mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif dan membantu semua siswa mencapai potensi penuh mereka dalam matematika. Referensi terlampir berikut ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.